Yo Mina, video kali ini adalah lanjutan alur cerita anime The Beginning After the End episode 8. ライトカメラのさ飛び込もうあなたてく楽しさが始まるアニメの夢と漫画のスリルストーリーをキャッチ Sang pengawal kerajaan Elenoir berkata, "Tuan Putri, kami datang sesaat setelah kami menyadari gerbang teleportasi kerajaan ada yang menggunakan. Kemudian sang raja dan ratu yang mana itu kedua orang Tesia datang dan langsung berlari ke arah Tesia sambil menanyakan kondisi Tesia. Ayah Tesia bernama Alduin Eralit, sang raja Elenoir, sedangkan ibu Tesia bernama Merial Eralit, sang ratu Elenoir. Saat itu muncul juga kakek Tesia yang bernama Virion Eralit, sebuah nama yang dicatat dalam setiap buku sejarah. Mantan raja Elenoir yang memimpin perang terakhir melawan para manusia dari kerajaan Sapien. Saat itu, Virion terlihat menatap ke arah Arthur. Lalu dia tersenyum. Arthur langsung mendorong Tesia untuk segera menghampiri keluarganya. Dan Tesia akhirnya bisa bertemu kembali dengan keluarganya setelah mengalami pengalaman buruk diculik para pedagang budak. Melihat itu, Arthur berharap kedua orang tuanya pun bereaksi sama ketika Arthur pulang dan bertemu mereka. Setelah itu, Raja Elenoir membungkuk dan berterima kasih kepada Arthur. Bukan hanya sebagai raja, tapi juga sebagai orang tua dari Tesia. Raja berkata, "Sebagai tanda terima kasih kecil karena sudah menolong Tesia sampai rumah dengan selamat. Tolong ikut kami ke rumah kami. Kamu bisa istirahat. Dan setelah itu, tolong ceritakan apa yang terjadi." Arthur menyadari nada bicara sang raja memang lembut, tapi tatapan matanya menunjukkan bahwa itu bukanlah tawaran, itu adalah perintah. Saat Arthur membungkukkan badan dan berkata, "Aku merasa terhormat." Lalu tiba-tiba Tesia menarik Arthur dan membawanya ke dalam kerajaan. Hal itu membuat semua orang terkejut. Tesia berkata, "Ayo, ada banyak hal yang ingin aku tunjukkan kepadamu." Arthur terlihat terpesona dengan kerajaan Elenoir. Lalu Arthur dibawa masuk ke dalam kastil yang sangat megah. Sang ratu memberi perintah kepada para pelayan untuk menyiapkan kamar mandi dan juga kamar tidur untuk Arthur beristirahat. Tapi saat itu Arthur ingin menceritakan terlebih dahulu apa yang sebenarnya terjadi. Situasi saat itu terasa tegang. Tapi dengan sikap dingin dan sopannya, Arthur membungkukkan badan dan memperkenalkan dirinya. Dia berkata, "Namaku Arthur Lewin dari kota sederhana di kerajaan Sapien. Ini merupakan suatu kehormatan untuk berada di hadapan keluarga kerajaan." Menurut Arthur itu sedikit berlebihan untuk sebuah pengenalan, tapi diskusi tidak akan berjalan baik jika mereka memperlakukan Arthur sebagai seorang anak. Keluarga kerajaan terlihat terkejut dengan perkenalan Arthur yang sangat sopan. Sementara Tesia tersenyum melihatnya. Lalu sang raja berkata, "Meskipun kamu mengaku berasal dari keluarga sederhana, kamu terlihat cukup dewasa dan terpelajar, Arthur Lewin. Baiklah, aku ingin mendengar apa yang terjadi." Setelah itu Arthur mulai menjelaskan semuanya. Dia menceritakan perjalanannya, dimulai dari sebuah cerita samar yang menyatakan bahwa dia terpisah dari keluarganya setelah bertemu dengan para bandit. Hal itu bukanlah sebuah kebohongan, tapi hanya setengah kebenaran. Cerita Arthur pun berlanjut hingga Arthur bertemu dengan putri mereka dan suasananya pun mulai berubah. Sang raja terlihat marah. Dia berkata, "Pedagang budak, aku tahu pasti itu adalah para manusia." Lalu Arthur berkata, tanpa mengurangi rasa hormat, "Pedagang budak itu adalah sebuah profesi, bukan sebuah ras Raja Alduin." Mendengar Arthur mengatakan itu, para pengawal mulai mengarahkan pedangnya ke arah Arthur, tapi saat itu ditahan oleh Virion sang kakek. Virion berkata, "Jadi kau melihat para pedagang budak itu menculik cucuku, dan kau sebagai seorang anak kecil bernegosiasi dengan mereka dan memohon belas kasihan mereka?" Arthur berkata, "Tidak, tetua Virion. Walaupun aku seorang anak kecil, aku pun seorang penyihir. Aku mengalahkan para pedagang budak itu dan menyelamatkan cucumu." Mendengar ucapan Arthur itu, salah satu pengawal sudah sangat marah dan bersiap menghunuskan pedangnya kepada Arthur. Tapi Virion menatapnya dengan tatapan tajam dan membuat pengawal itu ketakutan. Arthur berkata lagi, "Terlepas dari apakah ada yang percaya padaku, Putri Tesia sudah dikembalikan dengan selamat. Yang aku inginkan sekarang adalah kembali ke keluargaku di Sapien." Tesia terkejut mendengarnya. Dia berkata, "Kamu sudah akan pergi, Art?" Orang tuanya keheranan. Tesia memanggil Arthur dengan panggilan Art, sedangkan kakeknya tersenyum mendengarnya. Lalu Arthur berkata, "Merujuk ke sejarah, menurutku tidak pantas bagi manusia untuk berada di dalam kerajaan ini terlalu lama, Tuan Putri. Selain itu, prioritas utamaku adalah memastikan keluargaku aman dan memberitahu mereka bahwa aku baik-baik saja juga." Setelah mendengar itu, sang raja berkata, "Terlepas dari masa lalu kedua kerajaan kita ini, kamu sudah menyelamatkan putri kami dan bersusah payah menemaninya kembali kepada kami. Dan itu memberimu hak untuk mendapatkan hadiah yang setimpal. Sayangnya, gerbang teleportasi yang terhubung dengan kerajaan Sapien hanya bisa diakses sekali setiap 7 tahun selama konferensi tingkat tinggi antara ketiga ras. Gerbang itu akan terbuka 5
tahun lagi. Kami akan dengan senang hati mengirimkan sekelompok pengawal untuk mengawalmu pulang dengan selamat. Aku juga ingin menyampaikan rasa keramah tamahan kami. Sebagian dari kami cukup toleran, tapi banyak yang masih menyimpan dendam terhadap manusia karena perang dulu kala. Jadi untuk saat ini, anggap saja rumah sendiri. Kami akan menyiapkan pengawalmu besok pagi. Arthur pun mengucapkan terima kasih atas kebaikan sang raja itu. Setelah itu, Arthur pun mandi. Tapi, rasa sakit di dadanya muncul lagi. Dan itu semakin parah. Setelah mandi, Arthur mencoba bermeditasi sambil memegang telur yang Sylvia berikan kepadanya. Arthur seolah-olah berkata kepada Sylvia, "Aku tidak tahu apa yang harus dilakukan, Sylvia. Aku berharap kamu ada di sini membantuku." Kemudian, ada yang mengetuk pintu, dan itu adalah Tessia. Di hadapan Arthur, Tessia terlihat seperti menahan nafas. Lalu tiba-tiba dia menanduk perut Arthur sambil berkata, "Dasar bodoh. Pertama, kamu berbicara dengan dingin kepada keluargaku. Dan kemudian, kau sudah akan pergi." Arthur berkata, "Aku tidak bersikap dingin, Tess. Aku bersikap hormat. Karena kau tahu, mereka adalah raja dan ratu dari seluruh kerajaan ini. Dan kenapa kau tidak menceritakannya kepadaku?" Saat itu, Tessia hanya tersenyum mengejek Arthur. Tapi kemudian Tessia cemberut lagi sambil berkata, "Tetap saja, aku tidak ingin kamu pergi. Kamu adalah teman pertamaku." Mendengar itu, Arthur tersenyum. Lalu dia merangkul Tessia sambil berkata, "Ayolah Tuan Putri Cengeng, ajak aku berkeliling kastil." Setelah itu, Tessia mengajak Arthur ke sebuah taman. Tessia berkata, "Ini mungkin tempat favoritku di kastil. Jika kamu tinggal di sini sampai musim semi, kamu bisa melihat semua bunga bermekaran di sini." Lalu Tessia mengambil sesuatu yang bercahaya seperti kunang-kunang dan menunjukkannya kepada Arthur. Kemudian Tessia memberikannya juga kepada Arthur. Tapi tiba-tiba, Arthur menarik tangan Tessia karena ada seseorang yang datang menyerang. Dan Arthur berhasil menahan serangan pisau dari orang itu. Tapi ternyata orang itu adalah Firion. Arthur berkata, "Apaan ini? Apakah kamu tadi mencoba membunuh cucumu sendiri?" Firion tertawa lalu berkata, "Itu mungkin meninggalkan bekas luka kecil padanya. Tapi aku ragu mainan yang kamu pegang itu bisa membunuh orang." Ternyata pisau yang Firion gunakan dan Arthur rebut hanyalah sebuah mainan. Arthur pun merasa sudah ditipu. Lalu Firion berkata, "Reaksi dan instingmu hebat sekali. Kukira kau akan menangkap hadiah kecilku dan menggunakannya untuk melawanku. Penggunaan manamu biasa-biasa saja, tapi aku bisa melihat bagaimana kamu bisa membunuh beberapa pedagang budak." Arthur hanya termenung keheranan mendengarnya. Lalu Tessia berkata, "Kakek, berhenti menggoda Arthur." Firion berkata, "Menggoda? Kamu harus tahu kenapa aku datang ke sini. Ini sudah cukup lama aku bertemu dengan orang yang menarik." Setelah itu Firion melempar pedang kayu kepada Arthur sambil berkata, "Ayo kita lihat apa yang bisa kamu lakukan, bocah." Arthur pun menangkap pedang itu dan langsung menebas leher Firion. Tessia yang melihatnya langsung panik dan memanggil kakeknya. Tapi ternyata Firion melindungi dirinya menggunakan mana. Firion berkata, "Bocah kecil yang mengerikan." Lalu Arthur menyerang lagi. Tapi yang Arthur tebas hanyalah jubah Firion. Sementara Firion sudah ada di belakang Arthur dan bersiap menghajar tengkuk Arthur. Tapi Arthur menyadarinya. Dia berhasil menahannya menggunakan pedang kayunya. Hanya saja, Firion bersiap meninju Arthur menggunakan tangannya yang lain. Beruntung Arthur masih bisa menghindarinya, walaupun pada akhirnya berhasil terkena serangan sikut Firion. Arthur terhempas dan kehilangan pedangnya, tapi dia masih bisa berdiri. Kemudian Arthur berlari mengambil pedangnya lagi dan langsung menyerang Firion. Hanya saja, tidak ada serangan Arthur yang berhasil. Arthur berkata di dalam hatinya, "Bahkan dengan mana dan meminimalkan gerakanku, aku tidak bisa mengimbanginya." Setelah itu Firion tiba-tiba muncul di belakang Arthur dan bersiap menyerangnya. Tapi Arthur merasa itu adalah kesempatannya. Lalu kaki Arthur berhasil ditendang dan Arthur kehilangan keseimbangan. Hanya saja, dengan tumpuan tangannya, Arthur melompat ke udara. Dia berputar dengan cepat lalu melepaskan tebasan ke arah dahi Firion. Firion melompat ke belakang untuk menghindarinya, sedangkan Arthur terhempas. Tessia langsung berlari ke arah Arthur. Sementara Firion langsung berdiri sambil tersenyum memegangi dahinya yang ternyata berhasil terkena pedang Arthur. Firion berkata, "Sepertinya aku pantas menerima ini karena bersikap sombong. Tapi kupikir kau benar-benar bisa mendaratkan pukulan." Tessia terlihat marah. Dia langsung mencubit perut kakeknya itu sambil berkata, "Menurutku, kamu sudah cukup menindas Art, kakek." Firion berteriak, "Itu sakit cucuku." Lalu Tessia berkata, "Kau seharusnya bersikap mudah kepadanya." Firion berkata, "Aku takut jika aku bersikap lebih mudah padanya, dia yang justru akan menindasku." Arthur berkata, "Aku merasa terhormat karena tetua Firion sangat menghargaiku." Mendengar itu, wajah Firion langsung berubah dingin. Dia berkata, "Terhormat katamu? Jika memang seperti itu, jadilah muridku." Dan momen itu mengakhiri alur cerita anime The Beginning After the End episode 8. Tetap nantikan kelanjutannya hanya di Animangatik. 愛漫画ってバイブスを感じてアニメの魔法一緒に乗ろう漫画のページがめくれて生き生きと旅に参加して私たちと共に